Ada menu baru kan nih? Selalu ada dong. Sini, mari merapat cicipi dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikit bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kalau berbicara soal DAP di bawah 1 jutaan, biasanya saya nggak terlalu rekomenin karena suaranya ya so-so aja sih. Tapi bentar, kali ini ada DAP gorengan yang mumpung masih cukup anget. Datang dari F Audio dari seri mereka yaitu T3. Emang F Audio brand apaan tuh bro? Jujur F Audio sendiri memang tidak terlalu menarik perhatian saya pada awalnya, walaupun saya sudah tahu brand satu ini sudah cukup lama sih. Nah, tapi sejak masuk Indoni dan harganya bisa dikategorikan juga sesuatu, itu menarik buat saya. Untuk hardware-nya sendiri dia tenagai oleh dual deck ES9318C dan memiliki port yang lengkap. 25 kalian cari, 35 kalian cari, 44 pun kalian cari, ada semua di DAP kecil satu ini. Fitur apa lagi yang kalian harapkan? Touchscreen, Bluetooth, dan mungkin baterai yang cukup badak. Ada semua di DAP mungil satu ini. Dan yang paling mencenangkan, harganya cuma di bawah 1 jutaan. Jadi kalian yang kaum mendang-mending yang biasa banding-bandingin DAP, dongle, kali ini ada DAP yang bisa dikategorikan fiturnya sudah sangat lengkap, dan pasti dongle tidak akan bisa menyaingi fitur seperti ini. Dan kita mau thanks berat untuk Toko Kereori sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah kalau kalian tertarik dengan DAP mungil satu ini, serta 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari DAP satu ini. Packaging dari DAP satu ini pernah kita bahas pada video terbesar, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan packagingnya ini bare bone banget, kayak nggak niat aja, dan isinya juga menurut saya. Dan simply kami berikan skor C solid aja untuk packaging dari DAP satu ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari DAP satu ini. Oke, kesan dari DAP satu ini dia minimalistik, hitam legam seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi warnanya cuma satu warna. Memang ada di sini ada ornamen lain ya, memang ini jack ya, tapi ya selebihnya hitam legam seperti ini. Dibalut dengan layar 2,4 inch touchscreen ya. Ini jadi layarnya 2,4 inch touchscreen dengan frame dari bahan aluminium alloy. Ini gila sih. Memang DAP murah tapi bahannya ini aluminium alloy untuk framenya. Dengan bobot yang ringan dan bentuk yang compact, membuatnya ini masuk pada jajaran portable digital audio player. Jadi bukan digital audio player yang besar, yang kayak DX mungkin 220 Max, 300 Max, enggak, itu yang transportable. Lalu ada yang kayak M17 itu juga transportable, ada yang DX300 itu juga DAP yang cukup bulky. Kalau ini kecil banget jadi bisa dikategorikan portable. Kalau kita lihat di sini layarnya 2,4 inch. Di bagian kanan ini ada volume plus minus dan tombol untuk power on off di sini. Lalu kalau bagian bawah di sini ada jack 2,5, USB-C dan juga micro SD slot. Di bagian kirinya ada previous dan next track ya. Dan di bagian atasnya ada dua jack, yaitu 4,4 dan 3,5. Ini mencenangkan karena dia memiliki 3 buah jack di sini ya. Untuk bagian belakangnya ya sedikit boring, polosan sih, kayak polosan aja sih sebenarnya. Tulisan high fidelity, model T3, bla 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 bla. Jadi ya itu aja untuk build quality-nya, singkat aja, memang nggak terlalu ada yang fancy-fancy dari build DAP satu ini. Memang warna hitam legam aja gitu, simple banget. Untuk build quality dari DAP satu ini kami berikan skor B+. Kenapa B+? Karena dia memberikan frame aluminium dan itu GG banget untuk DAP under 1 jutaan. DAP yang di atas 1 jutaan aja masih pakai frame yang plastik, bos. Ini udah pakai frame aluminium. Itu ya gila banget sih. Selanjutnya kita bahas user experience dari DAP satu ini. Oke, untuk user experience dari DAP satu ini memiliki 4 menu sederhana. Di sini kita mesti disclaimer dulu, kita belum update sama sekali untuk firmware-nya. Jadi ini bare bone, datang dari open box. Kita langsung ini adalah firmware bawaannya. Dengan 4 menu sederhana yaitu musik, kalian bisa lihat folder, M dan juga setting di sini. Walaupun sederhana, ini sudah sangat-sangat cukup menurut saya untuk sebuah DAP. Di menu setting sendiri kalau kita lihat ada menu-menu esensial, bahasa, brightness,
Lalu clock adjust, calm down, kalian bisa mungkin pause aja kalau mau lihat lebih detail. Di sini juga ada gain switch-nya yang mau low atau high gain. Lalu filternya di sini cukup banyak, kalian bisa lihat. Ada sekitar 7 filter. Bahkan DAP high bass kelas DX160 aja saya rasa nggak sampai 7 seingat saya dulu. Mungkin 5. Ini bahkan sampai 7. Lalu playback ratio, volume on, equalizer. Di sini ada EQ-nya juga, gila banget. Lalu return gesture ini untuk back-nya, mau kanan atau kiri, factory reset, firmware update, dan lain-lain. Nah, kita coba lihat yang berhubungan dengan EQ. Nah, EQ-nya di sini juga 10 band ya, jadi sudah standar yang lengkap. Jadi EQ-nya juga 10 band, bukan yang kaleng-kaleng. Lanjut kita ke menu M. Nah, di menu M ini sebenarnya adalah menu Bluetooth, tapi ditulisnya M. Awalnya saya bingung, M ini maksudnya apa, saya juga nggak paham. Ternyata ini adalah Bluetooth, jadi audio codec yang didukung seperti ini. aptX HD ya, sampai aptX HD. Nah, ya, itu sudah sih. Mungkin LDAC nggak ada. That's it, cukup lengkap ya untuk Bluetooth-nya juga. Dan saya sudah coba, cukup oke, nggak ada masalah yang berarti. Tidak ada noise yang mengganggu juga. Lanjut ke menu music. Menu folder. Kita ke menu folder dulu. Sebentar. Nah, menu folder di sini ya, ini folder-foldernya lah intinya. Ya, kalian mau cari musiknya secara manual bisa di menu folder itu. Tapi di sini adalah library-nya. Jadi kalian bisa lihat musik library, album, artis ya, ini standar lah, favorit, recent, playing, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita lihat album, kita play aja di sini misalkan. Dia memang nggak ada artworknya ya, kalian bisa lihat di sini. Hanya ada piringan hitam yang berputar, vinyl yang berputar. Ada previous, play pause-nya di sini. Nah, dan ini next track-nya. Memang kalau kalian lihat, perhatikan aja tadi agak sedikit kurang responsif untuk touchscreen-nya, tapi masih manageable ya. Ini memang budget, tapi ya oke lah. Spotnya itu agak-agak tricky memang untuk back-nya. Karena di sini saya juga menggunakan kamera dan mereview seperti ini, jadi mungkin kurang bisa terlalu precise untuk pencet back ataupun pencet perintah tertentu. Jadi di AP1 ini inputnya juga lengkap ya, kalian dapat input wire-nya yang lengkap, wireless-nya juga ada di menu M-nya ini tadi ya. Jadi menurut saya juga wireless, wired, libas semua. Untuk volume-nya sendiri di sini menggunakan volume ya, kalian bisa lihat volumenya ini maksimal sampai 120. Jadi volumenya ini rentangnya cukup tinggi dan itu pretty good. Dari 0 sampai 120, jadi kalian bisa mendapatkan kenyamanan saat mendengarkan sebuah musik. Mungkin kalau kalian di HP kalian besarin terlalu besar, kalau kecilin juga terlalu kecil. Jadi ini di sini memberikan opsi yang lebih enak, kalian bisa cari titik paling nyaman di volume yang paling kalian suka lah intinya. Jadi volumenya ini tergolong cukup luas banget volume levelnya ya. Dan untuk melibas in-ear monitor secara umum sih saya rasa powernya sudah cukup sih di DAP1 ini. Minusnya sih menunya memang boring, kurang warna. Kalau kalian bisa perhatikan memang kurang berwarna dan agak kesannya jadul aja gitu. Jadi ya itu sih. Dan kalau kalian mau slide juga, oh ya, kalau kalian putar musik kalian bisa slide dari atas ke bawah gini untuk melihat musik yang lagi playing. Jadi that's pretty good. Untuk user experience dari DAP1 ini kami berikan skor A-. Kalau kalian memang bukan cari yang fancy-fancy, bukan cari yang estetik-estetik, DAP1 ini adalah pilihan untuk kalian karena juga fiturnya juga bisa dikategorikan cukup bersaing, walaupun secara UI memang nggak terlalu estetik-estetik banget sih. Setelah kita bahas sound quality dari T3 ini, arah suara dari T3 ini bisa dikategorikan suara yang netral dan ada sedikit bumbu warmnya. Oke, kita akan bahas suaranya. Jadi dari segi bassnya ini terkesan sedikit ada warm body-nya di sini. Memang tidak sampai yang color atau fun banget sih, tapi di sisi ini memberikan bass yang cukup megah dengan kontrol yang oke di DAP1 ini. Untuk mid-nya ini terkesan lebih netral dan tidak banyak bumbu yang aneh-aneh, clear dan jelas, tidak ada kolorasi yang aneh-aneh juga, serta body yang pas saja, tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Dinamikanya juga oke dari DAP1 ini dan artikulasinya juga cukup clear. Untuk treble-nya juga pas, bass treble-nya masih dapat dan memberikan tekstur yang pas tanpa terkesan mendem ataupun dark. Dan secara umum keseluruhan dari tonal T3 ini kami berikan skor A-. Ini lawan dongle 1 jutaan ke atas juga masih bisa menurut saya. Ini gila banget sih DAP1 ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari DAP1 ini.
Presentasi dari T3 ini bisa dikategorikan presentasi yang neutral, memang ada sedikit bumbu fun-nya, tapi ya memang nggak sampai yang gimana-gimana banget ya, cukupan lah. Tapi kalau saya sarankan memang kalian pair dengan inner monitor yang netral atau a little bit bright, akan cukup sinergi di DAP1 ini. Untuk timbernya dari DAP1 ini menurut saya tidak ada masalah yang berarti dan oke-oke saja. Black background-nya juga cukup pekat dengan clarity yang jelas. Untuk soundstage-nya juga cukup oke dan tidak terkesan terlalu sempit juga untuk presentasinya. Untuk detail, mikro detailnya juga dihasilkan dengan baik di DAP1 ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas DAP budget 1 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari DAP1 ini. Cons dari DAP1 ini mungkin satu yang mengganggu, yaitu UI-nya yang katrok. Itu mungkin bagi sebagian orang akan menjadi deal breaker utama. Tapi kalau kalian mencari fungsi, tentu saja itu nggak akan berarti sih. Karena yang paling dicari oleh kalian pastinya suara atau output yang diberikan oleh DAP1 ini. Pro-nya dari DAP1 ini yaitu layarnya udah touchscreen. Ini gila banget. Biasanya kalau di bawah 1 jutaan itu layarnya nggak touchscreen. Ini udah touchscreen. Dan pro yang kedua yaitu jack-nya lengkap. Ya kalian mau cari 35, 44, 25 pun ada di DAP sekecil ini. Dan itu mind blowing banget menurut saya. Untuk pro-nya yang paling gila yaitu DAP ini under 1 jutaan, dia sudah ada Bluetooth. Jadi kalian bisa koneksikan dengan perangkat lain yang kalian punya dan mendukung environment wireless yang kalian punya. Untuk value for money dari DAP mungil 1 ini di kelas DAP entry level ini masuk pada kategori must buy dan kami berikan skor S-. Oke, selanjutnya kita bandingkan DAP1 ini dengan salah satu DAP yang saya punya yaitu Hibi R2 Mark II. Bagaimana perbandingan kedua DAP ini? Ini 1 jutaan lebih, ini under 1 jutaan. Apakah memang signifikan perbedaannya? Atau hanya sekedar estetik saja? Kita bahas bersama-sama. Oke, kali ini kita akan bandingkan dengan Hibi R2 Mark II. Dari segi fisiknya sendiri, T3 ini terasa lebih tebal ya. Kalau kalian lihat di sini terasa lebih tebal, sedangkan R2 ini lebih lebar jika dibandingkan dengan T3. Material dari T3 juga somehow lebih kokoh. Dia menggunakan aluminium frame ya. Kalau di sini kalian lihat R2 ini menggunakan plastik frame, jadi ini jauh banget bedanya. Dan sudah menggunakan USB-C dua-duanya. Yes. Bluetooth juga keduanya bisa, keduanya mendukung Bluetooth juga. Tapi di sini tidak mendukung Tidal dan Qobuz ya. Dan di sini juga masih kalah untuk portnya. Di sini Hibi ini nggak ada 44 ataupun 2,5, jadi nggak mendukung balance KIM sama sekali. Di sini mendukung balance ya. Jadi itu mungkin bagi sebagian ada yang deal breaker, ada yang mungkin nggak terlalu problem. Kalau kita bilang masalah UI sendiri, UI dari Hibi R2 Mark II ini menurut saya lebih matang dan enak dipandang mata jika dibandingkan dengan T3 yang menurut saya terlalu barebone aja untuk UI-nya. Jadi ya bedanya seperti ini. Jadi memang ini terkesan ya boring, ini lebih colorful lah dan lebih enak dipandang. Untuk suara sendiri jelas kedua DAP ini berbeda. Di R2 ini lebih warmer, sedangkan di T3 ini lebih netral suaranya. Bass di R2 ini lebih color dan juga lebih bulat untuk bagian bassnya, sedangkan di T3 ini lebih netral, walaupun overall sama-sama oke sih bassnya. Bicara soal mid ini, di T3 lebih netral dan detail, less body dibandingkan R2, dan lebih smooth dan last untuk R2 ini untuk midnya. Sesuaikan selera aja sih midnya. Kalau kalian mencari yang tebal-tebal, mungkin R2 menjadi pilihan yang lebih oke, lebih smooth juga. Kalau di sini yang lebih netral, detail, bodinya belum setebal R2, tapi it's okay, masih acceptable. Kalau kita lanjut ke bagian treble-nya, yes, bagian treble-nya lebih ada bite-nya di T3 ini dibandingkan R2. Karena memang R2 ini lebih warmer kesannya dibandingkan T3 untuk bagian treble-nya. Lanjut untuk soundstage-nya, di T3 ini terasa lebih lega dikit dibandingkan R2 yang terasa lebih sempit untuk soundstage-nya. Detail sama-sama oke dengan tuningannya masing-masing ya. Jadi kalian perhatikan dengan tuningannya masing-masing untuk detailnya. Jadi kalau SQC saya bilang T3 ini masih sangat-sangat bersaing dengan R2 walaupun signature mereka sedikit berbeda. Tapi kalian ingat harganya ini under 1, di sini 16. Jadi 15 lah, anggapannya 15. Jadi ada perbedaan 600.000 sekian untuk menjustifikasi kedua DAP ini. Saya akan serahkan kepada kalian untuk menjustifikasi bagaimana menurut kalian, apakah 600.000 R2 ini masih support
Kesimpulan, T3 ini merupakan DAP yang gila banget, luar biasa banget. Kalau saya bilang biasanya DAP under 1 jutaan itu mainan semua, jadi ya bukan DAP yang gimana-gimana juga. Ya entah fiturnya nggak guna, atau nggak lengkap, suaranya B aja. Itu biasanya saya nggak terlalu rekomenin sih. Saya kalau rekomenin biasanya dongle aja kalau kalian main budget terbatas. Dan menurut saya T3 ini merupakan solid choice untuk kalian yang mencari DAP entry level, atau kalian yang mau mulai dunia DAP, mencicipi dulu dunia DAP. Ini adalah salah satu ya pet lah, ya bisa dikategorikan. Dia juga memiliki balance itu, jadi future proof banget untuk kedepannya. Mungkin kalian mau upgrade cable balance, bisa menggunakan DAP 1 ini, masih relevan. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai T3 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar T3 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, ciao. Ya, makin gila persaingan DAP entry level. Kita lihat ke depannya apakah ada produsen-produsen yang berani menantang T3 ini. Menarik.